Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Ketemu lagi dengan Ustazah ya. Nah, bagaimana dengan materi sebelumnya? Apakah sudah selesai disimak Ananda? Nah, kalau sudah, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya ya. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai pesawat sederhana. Nah, ini saya yakin nih Anda semua gak asing lagi dengan kata-kata pesawat sederhana, karena pesawat sederhana ini pernah Anda semua pelajari pada waktu SD. Nah, kita ingat-ingat lagi nih, kita review lagi ingatannya di waktu SD. Pesawat sederhana, apa itu pesawat sederhana? Nah, dari ingatan antum-antuna nih, udah terbayang nih, pasti terbayang kepalanya, tuas, gerobak, gunting. Nah, apa itu pesawat sederhana? Sebelum kita masuki contohnya, nah kita bahas dulu. Pesawat sederhana ini adalah alat yang bekerja untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, ini adalah tujuan dari pesawat sederhana, untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, apa aja jenis-jenis pesawat sederhana dulu? Nah, ini nih yang Antuna udah pelajari waktu SD dulu. Pesawat sederhana tuh ada beberapa jenis. Yang pertama, dia ada tuas. Yang kedua, ada bidang miring. Dan yang ketiga, ada katrol. Dan yang keempat adalah roda berporos. Nah, sekarang kalau di waktu SD antum-antuna sudah mempelajari ini, tapi secara garis besar saja. Nah, sekarang kita akan mempelajari secara lebih detailnya lagi di SMP. Nah, kita bahas dulu untuk pertemuan pertama. Yang akan kita bahas adalah tentang tuas. Nah, nama lain dari tuas itu adalah pengungkit. Nah, ini ya, kita bahas dulu tentang tuas atau pengungkit. Nah, kalau Ustazah bilang tuas atau pengungkit, nih Ananda semua udah kebayang nih contoh-contoh tuas tuh di kepalanya udah terbayang nih semua ini. Ada gunting, ada gerobak, ada sapu, ada penjepit. Nah, banyak contoh tuas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi kita ingat-ingat lagi, tuas ini kan dia dibagi 3. Tuas tersebut dibagi menjadi 3. Ada namanya yang dulu, ada tuas jenis 1, ada tuas jenis 2, ada tuas jenis 3. Nah, ini pernah antum-antuna bahas mungkin sekilas di waktu SD. Sekarang kita bahas lagi nih di SMP. Apa sih bedanya tuas jenis 1, jenis 2, jenis 3? Nah, gunting nih masuk jenis berapa dia? Jenis 1 kah? Gerobak jenis berapa dia? Ini berapa ini? Masing-masing contoh dari tuas yang kita sebutkan di sini, dia berbeda-beda jenisnya. Nah, dari segi apa sih Ustazah dibedakan jenis-jenis tuas jenis 1, 2, 3 ini? Pada tuas dia punya kuasa, dia punya beban, dan dia juga punya titik tumpu. Nah, dari segi inilah dia dibedakan nanti. Kita lihat ya, untuk tuas jenis 1. Tuas jenis 1 kan ya, yang kita ingat nih, tuas itu ada kuasa, beban, titik tumpu. Nah, pada tuas jenis 1 kita buatkan lagi, pasti ada 3 variabel ini. Pada tuas jenis 1, 2, dan 3 ada 3 variabel ini. Tapi letaknya yang berbeda-beda Ananda. Nah, kita lihat dari segi letaknya. Pada tuas jenis 1, titik tumpu berada di tengah-tengah. Nah, ini titik tumpu berada di tengah-tengah. Kemudian kuasa, ini kuasa. Kuasa, ini kuasa,
atau gaya, atau force tempat gaya nih, kuasa atau gaya. Nih, berada di ujung sini. Kemudian di sini ada beban. Beban, weight. Nah, ini dia. Berarti di sini titik tumpu berada di tengah-tengah antara gaya dan kuasa. Nah, kira-kira Antuna terbayang nggak? Apa sih contoh benda yang gambarnya kayak gini kerjanya? Pasti nih, kalau saya bikin gambar kayak gini, rata-rata terbayang nih jungkat jangkit, ya kan? Jungkat jangkit kayak gini ya. Di sini ada anak 1, anak 2, ini titik tumpunya kan kayak ini jungkat jangkit. Nah, benar. Jadi pada tuas jenis 1, jungkat jangkit adalah contoh dari tuas jenis 1. Nah, ingat ya, kalau titik tumpunya ada di tengah, berarti dia adalah tuas jenis 1. Selain jungkat jangkit, ada nggak lagi yang bisa menyebutkan apa lagi contoh dari tuas jenis 1? Ya, benar, ada lagi gunting. Nah, coba Antuna bayangkan gunting. Gunting di mana titik tumpunya? Titik tumpunya gunting di mana? Titik tumpu gunting ada di tengah. Nih, gunting nih anggap menjadi gambar gunting Ustazah ya. Nih di gunting, titik tumpunya di tengah. Nah, di mana tangan kita? Tangan kita di sini, berarti di sini ada F nih. Di sini ada F. Tempat tangan kita berada itu F. Kemudian tempat beban nih, bebannya nanti di sini diletakkan di gunting di sini. Nah, itu adalah beban W-nya. Nah, berarti gunting juga adalah tuas jenis 1. Paham ya, Ananda? Pokoknya kalau titik tumpunya di tengah, berarti dia adalah tuas jenis 1. Nah, sekarang kita masuki tuas jenis 2. Kata Ustazah tadi pokoknya dia akan selalu ada beban, titik tumpu, kuasa atau gaya. Nah, kalau pada tuas jenis 2 apa bedanya Ustazah? Nah, pada tuas jenis 2 yang berada di tengah-tengah itu adalah beban. Nah, berarti beban ya ada di tengah-tengah sini. Bebannya di tengah-tengah sini. Kemudian ada kuasanya tetap di sini. Ini tadi ada beban. Titik tumpunya pindah ke sini. Nah, kira-kira benda apakah yang bekerja berdasarkan gambar seperti ini? Yang bebannya ada di tengah-tengah. Coba Anda bayangkan, bebannya ada di tengah-tengah. Nah, benar sekali. Contoh beban yang ada di tengah-tengah itu adalah gerobak. Kan Tuna bayangkan nih gerobak dorong. Gerobak dorong kan bebannya di tengah-tengah. Nah, sama kayak ini. Berarti contoh pada tuas jenis kedua adalah gerobak dorong. Nah, sekarang kita masuki tuas jenis ketiga. Nah, kalau pada tuas jenis kedua tadi sebelumnya bebannya ada di tengah. Nah, kalau pada tuas jenis ketiga yang berada di tengah adalah kuasa. Nah, berarti di sini nanti ada gaya atau kuasa. Nah, di sini akan ada titik tumpu, ini beban. Nah, berarti bebannya di ujung. Nah, pada tuas jenis ketiga, di sini kuasanya berada di antara beban dan titik tumpu. Nah, kira-kira dari gambar Ustazah, apa sih contoh benda yang kayak gini dia prinsip kerjanya kita taruh tangan kita di tengah-tengahnya? Ini yang kita pakai sehari-hari nih. Bagi yang rajin menolong orang tuanya, yang kita pakai setiap hari. Tangan kita ada di tengah-tengah. Nah, contohnya sapu. Nah, kalau kita nyapu, tangan kita kan di tengah-tengah. Nah, bebannya kan di ujung. Sampah-sampah yang kita sapu kan di ujung. Nah, berarti ini contoh ini sapu. Nah, ini pancingan. Nah, ini juga nih. Nah, contoh dari tuas jenis ketiga. Jadi intinya di sini yang Antuna perlu ingat adalah kalau pada tuas jenis pertama titik tumpu berada di tengah-tengah. Pada tuas jenis kedua W-nya berada di tengah-tengah. Pada tuas jenis ketiga gayanya berada di tengah-tengah. Nah, inilah perbedaan antara tuas jenis 1, 2, dan 3 ya Ananda. Nah, ini baru seputar teori tentang tuas. Nah, tadi kan intinya dari pesawat sederhana dia adalah mempermudah pekerjaan manusia. Dengan cara apa dia mempermudah pekerjaan manusia? Nah, kita bahas ya. Kita bahas nih di rumusannya. Bagaimana cara tuas mempermudah pekerjaan manusia. Nah, apa bukti yang dipermudah? Nah, kita masuki ke dalam rumus tuas tersebut biar kita paham nih. Nah, sekarang kita masuk rumusan untuk menghitung tuas atau pengungkit. Nah, apa rumusannya? Nah, di sini rumusan untuk menghitung tuas. Di sini ya, sudah gambarkan lagi nih gambar tuas di sini. Ini saya gambarkan gambar tuas. Di sini ada beban, ini ada titik tumpu, ini kuasa. Ini biar Antuna lebih jelas lagi nih. Beban, titik tumpu, di sini ada kuasa.
Nah, di sini Ustazah gambarkan adalah tuas jenis 1. Nah, nanti antum-antuna nggak usah ragu nih. Kalau sudah gambarkan tuas jenis 1, 2, ataupun 3, contohnya rumusannya tetap sama. Rumusan tuas ini akan berlaku untuk tuas jenis 1, 2, ataupun 3. Bisa dipakai untuk semua ya. Nah, di sini saya ambil contohnya tuas jenis 1 biar antuna lebih paham ya, lebih mudah mengingatnya. Nah, rumusan untuk menghitung tuas adalah KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Nah, di sini muncul simbol-simbol baru yang belum antuna ketahui. Yang mana LK, mana LB, kita munculkan dia. Nah, di sini ada LK. Kemudian di sini ada LB. Nah, apa itu LK, LB tersebut? LK artinya lengan kuasa. LB artinya lengan beban. Nah, kalau W udah tahu ya, W berarti weight, berat. Berat atau beban. Nah, ini satuannya Newton. Kalau F adalah gaya. Gaya juga satuannya Newton. Kemudian KM, KM adalah keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik itu keuntungan yang kita peroleh kalau kita menggunakan kuas. Maksudnya adalah keuntungan usaha atau tenaga yang kita peroleh kalau kita menggunakan tuas. Kalau kita menggunakan benda biasa, keuntungan mekaniknya segini. Kalau menggunakan tuas, keuntungan mekaniknya segini. Nah, mana yang lebih untung? Nah, itu sekarang akan kita bahas. Nah, keuntungan mekanik ini tidak punya satuan. Tidak ada satuannya, cukup dia gambarkan dengan 1, 2, 3 gitu aja. Tapi kalau lengan kuasa, karena dia lengan kuasa berarti menyangkut panjang nih. Lengan kuasa kan jarak dari gaya ke titik tumpu. Nah, berarti kalau dia jarak, berarti satuannya boleh menggunakan senti atau boleh menggunakan meter. Begitu juga untuk lengan beban. Lengan beban ini kan dia jarak dari beban ke titik tumpu disebut dengan lengan beban. Karena dia jarak dari beban ke titik tumpu, maka satuannya juga dalam senti ataupun meter. Kok satuannya ada dua, Ustazah, senti dengan meter? Nah, ini tergantung penggunaannya dalam soal. Kalau seandainya diketahui sama-sama lengan bebannya senti, ini juga senti, berarti kita gunakan senti, tidak perlu kita rubah ke meter. Tapi kalau 1 senti 1 ke meter, kita harus samakan satuannya, tidak boleh gunakan keduanya karena dia tidak seimbang satuannya. Jadi pakailah satuan yang betul-betul sudah sama ya. Nah, biar Anda lebih paham nih, Ustazah masuki ke dalam contoh soal ya. Di sini Ustazah sudah menyediakan 2 buah contoh soal. Nah, kita lihat dulu contoh soal yang pertama ya. Nah, di sini pada contoh soal yang pertama, seorang anak sedang mengungkit batu seperti pada gambar nih. Gambar Ustazah ada seorang anak, dia sedang mengungkit batu. Nah, dia menggunakan tuas nih di sini. Nah, di sini diketahui nih berat batunya 360 Newton. Nah, kemudian nih 20 cm nih 20 cm, ingat nih di sini jarak dari beban ke titik tumpu. Jarak dari beban ke titik tumpu simbolnya apa? Nah, simbolnya adalah LB, 20 cm. Nah, kemudian jarak dari anak ke titik tumpu. Dari anak berarti anak tersebut akan memberikan gaya. Dia akan memberikan gaya. Nah, berarti jarak dari gaya ke titik tumpu. Nah, berarti disimbolkan dengan LK 180 cm. Nah, yang ditanya di sini, berapakah kuasa? Nah, kuasa ini sama dengan gaya ya. Berapakah kuasa yang diperlukan anak untuk mengungkit batu tersebut? Nah, berarti berapa besarnya gaya yang diperlukan anak tersebut untuk memindahkan batu? Nah, berarti yang tanya adalah gaya. Nah, yuk kita hitung. Misalkan contoh soal ini yang ditanya adalah gaya. Kita masukkan ke rumusannya. Rumusannya adalah W per F sama dengan LK per LB. Nah, ini rumusan pada tuas kita tadi ya. Kita masukkan aja variabel ini ketahui ini ke dalam rumus. W kita diketahui 360 Newton nih. Kemudian per F. Nah, LK-nya lagi, LK-nya 180 cm. Nah, LB-nya 20 cm. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau sudah sama-sama senti, berarti satuannya kan udah setara, berarti nggak perlu kita rubah. Tapi kalau di sininya 1 cm, 1 meter, kita harus samakan. Boleh ke meter saja atau boleh ke senti saja, mana yang lebih mudah menurut Ananda ya. Nah, karena ini sama-sama senti, berarti ini bisa kita coret nih satuan nih. Nah, di sini kita kali silang ya. Nih, di sini kita kali silang, di sini berarti ini aturannya kali ya ini. 36 kali 2. 36 kali 2 dapat
72. Nah, ada nolnya 2, berarti kita tuliskan 7200. Nah, ini 180 F. Nah, berarti F saja sama dengan 7200 per 180. Nah, kita coret dulu nol ini. 720 dibagi 18, berapa kira-kira? Ya, benar, jawabannya adalah 40 Newton. Jadi, besarnya gaya yang diperlukan untuk memindahkan batu tersebut sebesar 40 Newton. Nah, mengerti ya, Nanda? Nah, biar lebih paham lagi, kita masuki contoh soal yang kedua ya. Nah, pada contoh soal yang kedua, diketahui sebuah linggis yang panjangnya 1,5 meter. Nah, kita buatkan diketahuinya dulu. Dari sini diketahui sebuah linggis yang panjangnya 1,5 meter digunakan untuk mencabut paku yang tertancap di sebuah tembok. Nah, kalau Ustazah apakan, gambarkanlah biar tergambar di kepala Antuna ya. Nah, ini dia sebuah ini. Anggaplah di sini pakunya, ini ada paku di sini. Di sini ada titik tumpu katanya. Panjang linggis ini berarti ini panjang keseluruhannya 1,5 meter. Nah, panjang di sini kemudian linggis ditumpu pada 25 cm dari paku. Berarti dari sini, dari tumpu ke paku tuh jaraknya 25 cm. Nah, berarti berapa sisanya di sini lagi nih Ananda? Nah, kan ini karena satuannya belum setara, mungkin Ananda agak pusing nih. Ini meter, ini senti, pusing kepalanya. Coba saya tanya, 1,5 meter nih berapa senti nih, Nak? Nah, jadi 1,5 meter itu 150 cm. Kalau di sini sudah 25 cm, berapa sisanya ke sini lagi? Ya benar, berarti sisanya ke sini adalah 125 cm lagi. Nah, baru totalnya 150 cm. Nah, di sini nih, ini berarti tadi tempat tangan kita nih, tempat kita pegang linggis, ini beban, tempat paku, ini bebannya. Nah, sekarang di sini untuk melepaskan paku dari tembok diperlukan gaya. Nah, berarti di sini gayanya adalah nih F sama dengan 6000 Newton. Tentukanlah. Nah, dia nanya nih, berapakah gaya lekat pada paku? Berarti berapa beban di paku ini? Nah, berapa beban yang melekat pada paku nantinya? Yang ditanya adalah beban yang di sini. Yang ditanya yang pertama adalah beban, yang kedua, berapakah keuntungan mekanisnya? B, nilai dari km. Kita jawab dulu yang A ya. Nilai dari beban. Nah, kita jawab dulu untuk pertanyaan yang A ya, Ananda. Karena pada pertanyaan yang A, dia menanyakan tentang W, berarti kita masukkan ke rumusnya. W per F sama dengan LK per LB. Nilai W kita, W ini akan kita cari. F-nya tadi berapa? Ada 6000 Newton. LK kita nih, dia nih jarak dari gaya ke titik tumpu 125. Nih, kemudian LB kita adalah 25 cm. Nah, biar lebih gampang, bagus kita coret dulu ini ya, biar lebih gampang, sama-sama kita bagi 25. 25 bagi 25 1. 125 bagi 25 dapat 5. Nah, kan angkanya lebih kecil. Baru setelah itu kita akan kali silang seperti biasa ya, Nanda. Nah, ini karena satuannya senti, boleh kita coret ya. Nah, berarti ini 1 dikali dengan W, berarti W. Nih, kemudian ini lagi 6000 dikali 5. 6000 kali 5 berapa? Dapat dia 30.000 Newton. Nah, berarti besar beban yang melekat pada paku tersebut sebesar 30.000 Newton. Paham ya? Nah, sekarang kita masuki yang B, dia nanya km. Rumus asal dari km tadi, km rumusnya W per F sama dengan LK per LB. Artinya dia punya dua rumus. Bisa kita gunakan W per F, bisa kita gunakan LK per LB. Hasilnya akan sama. Masa iya sih Ustazah? Yuk kita cari. Nah, W-nya di sini nih 30.000. 30.000. Nah, gaya kita nih 6.000. Nah, coret nih 03 nih. 30 bagi 6 berapa? Nih dapat hasilnya 5 kan? Nah, kalau kita gunakan rumusnya, km sama dengan LK per LB. LK kita nih 125 per
LB kita 25. 125 bagi 25 berapa? 5. Nah, sama kan hasilnya Ananda? Berarti mau kita gunakan rumus W per F atau LK per LB saja bisa, terserah Ananda mau yang gampangnya pakai yang mana. Tapi rumus mencari KM bisa berlaku keduanya, W per F atau LK per LB. Dihasilkan hasil yang sama, yaitu sebesar 5. Berarti keuntungannya kalau dia menggunakan linggis adalah 5 kali keuntungannya ya. 5 kali dia bisa menghemat usahanya. Oke, mengerti ya Ananda? Mengerti ya dengan penjelasan Ustazah? Nah, biar lebih paham lagi dengan penjelasan tentang tuas ini, silahkan Anda kerjakan latihan yang telah Ustazah sediakan ya Ananda semua. Jika Ananda ragu dalam menjawab latihan yang telah Ustazah sediakan, nah silahkan Ananda putar kembali penjelasan yang ada dalam video ini ya Ananda. Jadi Ustazah harapkan video ini dapat membantu Ananda dalam mengerjakan latihan tentang materi ini ya Ananda. Selamat mengerjakan, semoga Ananda mengerti ya, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.